Tapi pada umumnya hasil penelitian kami itu seperti itu. Jadi gaji suami ya, suami itu biasanya diserahkan ke istri, kemudian untuk mengelola kebutuhan rumah tangga. Mulai dari kebutuhan sandang pangan, apa namanya, makanan, pakaian anak-anak, kemudian termasuk juga rumah tangga. Perbaikan rumah juga kadang-kadang ditangani oleh ibu-ibu ya. Nah, ini di sinilah. Jadi betul-betul saya baru ngeh ya setelah penelitian ini dilakukan, ternyata memang kenapa iklan itu lebih disampaikan kepada ibu-ibu ya, kepada ibu-ibu. Ya itulah tadi ya, karena keuangan kas negara itu ada di tangan ibu-ibu gitu ya. Jadi nah ini makanya ini pinter juga pelaku usaha ya, cerdas juga, cerdik gitu ya, yang jadi sasaran ibu-ibu. Di sisi lain ya, dari sisi lain itu hasrat belanja memang lebih banyak di pihak ibu-ibu ya, di ibu-ibu ya, di perempuan ya, hasrat belanja. Cukup banyak contoh ya, yang tadinya mau beli sikat gigi ternyata di satu toko itu ada promosi, ya, ada sepatu, ada apa, ya tadinya cuma sikat gigi jadi beli sepatu, ya. Ini cukup banyak ya contoh seperti itu, memang tidak semua ya. Jadi mohon maaf ini hasil penelitian murni ya, yang saya lakukan ya. Kemudian di sisi lain Bapak Ibu sekalian, misalnya ibu-ibu yang juga kerja, jadi sekretaris ya di suatu perusahaan, ini tambah lagi ya, tambah lagi kebutuhannya. Ditambah juga secara psikologis tadi itu ya, hasrat berbelanja lebih banyak dari pihak ibu-ibu. Nah, Pak Wisnu yang saya hormati, inilah barangkali kenapa saya tonjolkan, kemukakan lebih dahulu apa informasi yang tadi Pak Wisnu sampaikan ke kami, ke saya khususnya ya, bahwa di Starkey ini kebanyakan konsumen perempuan. Itu tadi ya, apa, alasan ada sinkronisasi atau ada relevansinya dengan hasil penelitian saya ya. Kemudian di sisi lain saya lupa ya, bahwa kaum perempuan itu melahirkan. Nah, inilah ya, kebutuhan melahirkan itu cukup besar ya biayanya, dan ini ditangkap oleh pelaku usaha, khususnya kebutuhan apa, mohon maaf, reproduksi atau apa gitu ya, melahirkan. Ini ditangkap ya untuk bayi, untuk apa ya, segala macam ya. Jadi disinilah kenapa saya lebih mengutamakan ingin menjelaskan betapa konsumen perempuan ini menjadi TO mungkin ya kalau istilah ininya ya, target operasi barangkali ya. Ini mohon maaf kalau saya salah ya bahasanya, biar biar agak ini ya Pak Wisnu, biar agak santai aja gitu ya Iya Pak, silakan penyampaian Pak. ini gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, khususnya adik-adik mahasiswi ya, mungkin insya Allah ya nanti apa namanya, sekretariat akan membuat WA group ya khusus untuk Starkey. Jadi karena keterbatasan waktu ya, webinar ini cuma beberapa jam gitu ya. Saya ngajar 1 semester 6 bulan tidak cukup ya, tidak cukup. Mengajar di S1 dan di S2 tentang hukum perlindungan konsumen itu nggak cukup 1 semester ya. Jadi begitu banyak luasnya dan kompleksnya persoalan perlindungan konsumen ya, sehingga 1 semester tidak cukup ya, tidak cukup. Apalagi sekarang ini kita webinar cuma beberapa jam gitu ya. Ya, belum dipotong itu ini gitu ya, cuma sedikit ya. Jadi mudah-mudahan nanti rekan-rekan sekretariat ya, staf K2 Komisi 2 BPKN bisa segera untuk nanti koordinasi mungkin dengan Bapak Wisnu ya, untuk siapa saja yang bisa masuk kepada WAG ini untuk melanjutkan apa namanya acara webinar ini yang tentunya sangat terbatas kalau ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kapasitas adik-adik mahasiswi sebagai konsumen perempuan ya. Baik, itu saja sebagai apa, warming up barangkali. Untuk itu saya mohon dari staf untuk menampilkan PowerPoint yang sudah disiapkan. Ya, sambil supaya tidak
makan waktu. Oh ya, ini sudah. Ya, baik, saudara-saudari sekalian, kita akan mulai dengan slide yang ketiga ya mungkin ya, karena tadi CV singkat saya sudah disampaikan ya. Silakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang konsumen ya atau perlindungan konsumen, tentunya kita tidak bisa lepas dari dasar hukum yang berlaku di negara kita ya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia, khususnya warga negara Indonesia, umumnya warga yang ada di Indonesia, termasuk warga negara asing yang ada di Indonesia yang kapasitasnya sebagai konsumen, tentunya juga berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ya, ketika mereka mengkonsumsi produk, barang maupun jasa yang ada di Indonesia. Tentunya undang-undang inilah yang berlaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, undang-undang ini adalah sebuah komitmen besar bangsa kita ya, yaitu bahwa konsumen harus dilindungi secara hukum. Jadi ini undang-undang ini sebuah sebuah momen yang penting, sangat penting ya dari sisi hukum ya, bahwa komitmen ini merupakan komitmen bangsa Indonesia, bahwa tanggal 20 April khususnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pipin ya, bahwa kita baru saja memperingati Hari Konsumen Nasional tanggal 20 April 1999 ya, yang kemarin dirayakan 2021 ya. Itu adalah dengan ditandatanganinya undang-undang ini pada tanggal 20 April 99 oleh Presiden B.J. Habibie almarhum ya. Nah, ini saya ingin setback ke belakangnya ya. Kenapa ini ditandatangani oleh B.J. Habibie? Karena pada saat itu sebelum B.J. Habibie ya, Pak Soeharto itu selama 28 tahun ya konsep undang-undang ini, rancangan undang-undang ini sudah disiapkan ya oleh para akademisi ya, termasuk juga YLKI ya, YLKI. Nah, namun karena saat itu pemerintahan saat itu belum concern terhadap kepentingan konsumen ya, dan barangkali belum memahami bahwa betapa pentingnya perlindungan terhadap konsumen, karena konsumen ini adalah sebuah kekuatan nasional ya di bidang ekonomi ya, yang harus diperhatikan ya, baik itu dari dilindungi oleh undang-undang maupun secara politik gitu ya. Nah, jadi itu baru ditandatangani ketika ada pergantian pemerintahan. Nah, pada saat itu B.J. Habibie lah menandatangani. Jadi beliau ini B.J. Habibie bisa dikatakan sebagai presiden yang yang concern terhadap perlindungan konsumen ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin ada pertanyaan, kenapa Undang-Undang 899 ada kata perlindungan? Ya, kenapa ada kata perlindungan? Kenapa enggak undang-undang tentang konsumen? Nah, ini agak filosofis ya, yang ingin saya sampaikan bahwa kedudukan konsumen dengan pelaku usaha ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara perlindungan konsumen atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 9, itu ada tiga pihak, nanti ada gambarnya ya, ada tripartit ya, ada pemerintah atau negara, konsumen dan pelaku usaha. Nah, jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen berisi beserta lembaga-lembaganya yang terdiri dari BPKN, BPSK dan LPKSM ya, itu hanya membicarakan tentang konsumen dan pelaku usaha. Jadi di luar itu Undang-Undang Konsumen tidak menanganinya. Sebut saja soal perceraian, sebut saja soal perburuhan. Itu bukan ranahnya diatur dalam Undang-Undang 899. Tapi ada undang-undang lain yang bisa menangani atau mengatur tentang adanya sengketa antara buruh dan majikan misalnya, antara suami istri dan antara pihak-pihak lain ya. Jadi bukan berarti
semuanya diakomodir oleh Undang-Undang 899, tidak ya. Karena ada salah seorang mahasiswa S2 yang saya tanya, "Pak, kalau sengketa suami istri bisa nggak dijerat oleh Undang-Undang 899?" Oh, tidak, saya bilang ya. Karena Undang-Undang 899 hanya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hubungan perburuan, hubungan suami istri, hubungan ketenagakerjaan itu di luar dari undang-undang konsumen ya. Jadi itu. Ini yang perlu dicatat karena ada mahasiswa S2 pun sempat juga menanyakan hal itu. Baik. Nah, kenapa ada istilah perlindungan? Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, kalau kita bandingkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, ini tidak seimbang. Ya, dengan kata lain, kedudukan konsumen itu selalu lemah dibanding pelaku usaha. Yang terhormat Pak Wisnu, mohon diingatkan saya kalau waktunya sudah hampir habis, karena saya kalau ngobrol konsumen ini seringkali menggebu-gebu gitu ya, apalagi konsumen perempuan ini kasihan gitu jadi TO-nya pelaku usaha lalu. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Iya. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan bahwa kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha itu lemah ya. Jadi di satu sisi kedudukan konsumen ini strategis. Kenapa dibilang strategis? Betapa tidak dikatakan strategis ya. Kalau produk-produk itu yang akan menikmatinya, yang akan menggunakannya itu konsumen. Jadi berbagai macam produk ya, bagus tidaknya sebuah produk itu yang akan menentukan konsumen gitu ya. Jadi termasuk juga produk-produk yang dari luar negeri ya, dari luar negeri ada produk impor ya. Produk impor itu bisa laku di negara kita itu karena konsumen gitu ya, karena digunakan oleh konsumen. Kalau tidak ya hangus, hapus gitu ya. Bahkan juga ada beberapa, misalnya sebut saja Toserba ataupun supermarket yang tutup gitu ya, yang bangkrut ya. Karena apa? Tidak oleh konsumen gitu ya. Nah, jadi itu sangat strategis di bidang ekonomi ya, kedudukan konsumen itu sangat strategis. Tapi di sisi lain lemah gitu ya. Nah, kenapa? Di mana lemahnya? Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat dari yang kecil saja. Kita beli gorengan ya, di pinggir jalan ya. Atau di manapun, di mall apapun namanya gorengan, tetap aja gorengan ya namanya ya. Nah, kita tidak tahu bahwa minyak goreng yang menjadi minyaknya itu tidak tahu bahwa minyaknya itu apa dicampur dengan plastiknya. Ya, beberapa tahun yang lalu itu pernah ditemukan bahwa pedagang gorengan itu mencampur minyaknya itu dengan plastik pembungkusnya. Kenapa demikian? Karena itu bisa menghasilkan gorengan yang sangat renyah, yang lebih renyah dari gorengan biasa. Nah, ini kita nggak tahu ya. Seorang guru besar pun, seorang jenderal pun, apalagi kita orang awam nggak tahu ya bahwa gorengan itu yang enak itu, yang renyah itu di dalamnya ada yang berpotensi mengandung kanker gitu ya. Ya jelas ya, plastik itu digoreng, dimakan oleh kita akan menimbulkan hal-hal yang negatif ya. Nah, belum juga yang lain. Kita beli handphone. Apa kita yakin bahwa komponen yang ada dalam handphone itu betul-betul original? Atau juga seringkali kita menyebutnya sebagai kanibal ya. Komponen-komponen yang dipasang itu yang bekas gitu ya. Nah, kita nggak tahu. Dan produk-produk lain pun demikian. Nah, sebut saja misalnya ada penelitian atau skripsi mahasiswa kami ya, yang meneliti sebuah produk makanan siap saji di mana terigunya itu sudah daluarsa. Ya. Kita konsumen langsung memakan makanan siap saji yang tidak tahu bahan-bahannya itu apakah daluarsa atau tidak. Ya, sebut saja terigu misalnya. Terigunya itu daluarsa atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya proses cara pembuatan. Ya, cara pembuatannya apakah itu higienis atau tidak? Karena kita tidak tahu ya.
Nah, ada juga berita ya yang pernah saya baca ya, itu juga di Bandung ya, di Bandung. Itu ada saus yang pembuatannya itu pakai diinjak-injak pakai kaki ya. Nah, kemudian dikemas, ya, dikemas ya. Ini di daerah Pasar Caringin ya, itu apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian ya. Itu pembuatannya seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain bahwa posisi konsumen itu lemah ya dari segi pengetahuan, dari segi kemampuan untuk membeli dan seterusnya. Baik, kemudian mohon ke ini lagi, ke slide ketiga dulu. Ke slide ketiga dulu. Nah, nih ya, jadi di satu sisi konsumen itu apa namanya lemah ya, di sisi lain strategis ya. Oke, ya baik, dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini secara yuridis formal definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, ini tolong dicatat, tolong diperhatikan, tidak untuk diperdagangkan lagi. Jadi kalau saudara-saudara mahasiswi Tarakanita atau Starkey ini membeli sesuatu kemudian untuk dijual lagi, ini bukan kewenangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Itu termasuk pelaku usaha antara ya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Konsumen mengatur end user ya, pelaku usaha konsumen akhir yang tidak diperjualbelikan lagi, tidak dijual lagi. Ini tolong dicermati, dipahami karena di dalam praktek itu seringkali orang terkecoh ya. Terkecoh dengan wah ini saya konsumen, kemudian mengadu ke BPKN, mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di kabupaten kota ya, di DKI Jakarta ada ya, di seluruh hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia itu sudah ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu berupa semacam pengadilannya konsumen. Yang kebetulan kami sendiri sebagai ketua asosiasinya di Jawa Barat ya. Jadi manakala Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dirugikan oleh pelaku usaha, ini bisa konsultasi ke kami ya, baru nanti penyelesaian sengketanya di BPSK. Jadi ada 3 ya. Ini saya nggak berurutan menerangkannya ya. Mohon maaf tidak sesuai dengan PowerPoint ya. Jadi BPSK ini adalah fungsinya adalah untuk penyelesaian sengketa. Ya, fungsinya menyelesaikan sengketa. Jadi Undang-Undang Konsumen mengamanatkan 3 lembaga ya, 1 BPKN yang fungsi utamanya memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada pemerintah, sementara BPSK adalah semacam badan pengadilan konsumen ya. Jadi sengketa-sengketa itu kewenangan BPSK ya. Kemudian lembaga konsumen LPKSM ya. Di antaranya adalah YLKI. Jadi YLKI itu mungkin di antara saudara-saudara sekalian ada yang bertanya ya, apa bedanya YLKI dengan LPKSM, dengan BPSK, dengan BPKN? Ya, bedanya adalah tadi bahwa YLKI ini adalah bagian dari LPKSM atau LPKSM. Ya, YLKI ini LPKSM. Cuma YLKI lebih banyak berkiprah sebelum lahirnya undang-undang ini. Bahkan YLKI ikut membuat konsep tentang rancangan Undang-Undang 899. Ya, ini pengetahuan umum yang memang perlu disampaikan, diketahui oleh kita semua. Baik, ini secara definisi secara yuridis formal ya, yang tertuang dalam pasal 1 angka 2 ya, tentang apa itu konsumen. Nah, di dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian, semua orang tidak melihat usia, gender, ya, profesi dan seterusnya, itu adalah konsumen. Jadi masih cukup banyak masyarakat yang memahami bahwa konsumen itu pembeli. Ya. Tidak demikian atau tidak cukup bahwa konsumen itu tidak hanya pembeli, tapi lebih luas dari pembeli, yaitu pengguna atau pemakai. Nah, ini bisa kita cermati Bapak Ibu sekalian,
saudara-saudara sekalian, di sini adalah setiap orang pemakai, ya, pemakai. Jadi lebih luas daripada pembeli, ya. Nah, jadi saya menjelaskan definisi ini saja bisa 1 jam 2 jam, ya. Karena apa? Karena ini perlu dijabarkan, ya, definisi ini perlu dijabarkan, perlu dipahami betul. Nah, sebelum saya meningkat ke yang lain, ya, setiap orang, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, yang dimaksud setiap orang itu bukan hanya manusia saja, ya. Mungkin di antara saudara-saudara mahasiswi Starkey, ya, itu ada yang pernah belajar teori hukum atau pengantar ilmu hukum, ya. Di situ dikenal dengan adanya subjek hukum, ya. Jadi di sini harus ditafsirkan bahwa setiap orang itu adalah subjek hukum. Sekali lagi saya ulang, ya. Kita harus menafsirkan bahwa yang dimaksud setiap orang itu adalah subjek hukum. Jadi bukan hanya manusia saja, bukan hanya orang saja, tapi adalah subjek hukum, di mana subjek hukum itu adalah ada manusia dan ada badan hukum. Nah, ini ya, sekali lagi mohon izin, ya, ini stressingnya di sini, ya. Jadi konsumen itu bukan hanya manusia, ya, tapi juga badan hukum. Contoh, jurisprudensi Mahkamah Agung sudah memutuskan beberapa putusan, ya, yang menyebutkan bahwa konsumen itu bukan hanya manusia, ya, tapi juga badan hukum. Contoh misalnya yang sudah seringkali diputuskan oleh Mahkamah Agung itu adalah putusan Mahkamah Agung yang memutuskan, ya, yang menyidangkan sengketa antara perusahaan dengan PLN mengenai listrik. Nah, ini saya menemukan ada 6 atau 7 jurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung, bahkan putusan PK, ya, peninjauan kembali itu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, yang menyebutkan bahwa konsumen itu adalah pelaku usaha, badan hukum, ya, diantaranya ada garment, ya, perusahaan garment, ada developer, ya, kemudian ada UMKM yang menggugat PLN gara-gara soal listrik. Itu saya menemukan ada 6 atau 7. Nah, dengan kata lain bisa ditegaskan bahwa setiap orang ini adalah bukan hanya manusia, ya, tapi berdasarkan putusan Mahkamah Agung itu adalah juga yang menggunakan perusahaan yang menggunakan listrik, di mana perusahaan ini tidak menjual listrik lagi kepada pihak lain, gitu, ya. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi setiap orang ini adalah bukan hanya manusia, ya, juga perusahaan atau badan hukum. Nah, contoh lain misalnya suatu perusahaan menyicil kendaraan ke perusahaan leasing. Nah, kemudian perusahaan ini tidak bisa membayar, ya, tidak bisa membayar, macet cicilannya 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian leasing menarik, ya, menarik kendaraan tersebut. Nah, di sini si perusahaan, ya, di perusahaan bisa melakukan perlawanan terhadap leasing yang menarik kendaraannya, ya, yang tanpa prosedur yang betul. Pertanyaannya prosedurnya apa, Pak? Nah, prosedurnya adalah boleh dicatat, ya, karena tidak ada dalam PowerPoint. Yang pertama, penarikan kendaraan leasing itu wajib didampingi oleh petugas kepolisian. Itu sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Perkap nomor 8 2011 kalau nggak salah, ya. Tahun nomornya betul, ya, nomor 8, tapi tahunnya kalau nggak salah 2011, ya. Nah, bisa dicek nanti di Google, ya. Jadi peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 itu menyebutkan bahwa eksekusi terhadap benda leasing itu wajib didampingi oleh petugas kepolisian. Itu satu syaratnya, ya. Yang kedua, perusahaan leasing atau petugas atau debt collector, penagih utang, ya, yang menarik kendaraan wajib memperlihatkan sertifikat fidusia asli. Bisa dicatat nih, ya. Barangkali nanti disebarkan ke tetangga atau ke teman-teman. Ini kalau dalam hal ini saya bukan berarti membela
nasabah atau konsumen yang nakal ya, tidak. Kalau membayar utang itu wajib, dimanapun wajib, tidak ada alasan apapun ya, wajib meskipun waktunya tidak harus sekian ya. Misalnya orang lagi sakit, biayanya untuk perawatan, ini tentunya harus ada toleransi ya, karena hukum itu tidak selalu harus strict ya. Hukum juga harus melihat rasa keadilan ya. Ini kalau saya pelajari falsafah hukum itu seperti itu ya. Filsafat hukum itu seperti itu. Yang ketiga itu sebetulnya urutannya harusnya dari belakang dulu ya. Kartu identitas ya. Apakah debt collector ini punya identitas nggak? Kartu identitas nggak? Jangan-jangan ini dia nggak punya kartu identitas. Jangan-jangan dia penjahat. Ya, bisa saja kan terjadi. Nah, kita sebagai konsumen jangan begitu saja. Karena kita menyadari bahwa kita telat 2 bulan, 3 bulan misalnya, ya udah begitu ada yang mau narik kendaraan langsung diserahkan. Oh, jangan begitu ya. Karena apa? Karena ada tata caranya menarik kendaraan itu, ada tata caranya. Kalau kita mau konsekuen ya, saudara-saudara sekalian, bahwa ranah penarikan kendaraan itu bukan ranah perdata ya. Ini hubungan hukum antara leasing dengan konsumen, ini hubungan perdata, keperdataan ya. Kita bisa lihat, buktikan dengan perjanjian pembiayaan kendaraan. Jadi kalau saudara-saudara sekalian atau tetangga keluarga sendiri itu melising ya, itu bisa dilihat perjanjiannya. Nah, perjanjiannya itu juga termasuk perjanjian baku, saudara-saudara sekalian ya. Perjanjian baku itu di dalam Undang-Undang Konsumen diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana pelaku usaha tidak boleh memuat 8 item yang ada dalam pasal 18 Undang-Undang Konsumen. Nanti bisa dibaca ya. Bisa dibaca pasalnya ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kalau boleh saya sarankan, milikilah Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ya. Bisa di-download dan itu baca pasal-pasalnya. Yang terpenting pasal 8, mulai dari pasal 4 ya. Pasal 4 tentang hak konsumen, pasal 5 tentang kewajiban konsumen, pasal 6 tentang hak pelaku usaha, pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, pasal 8. Nah, ini pasal 8. Seringkali saya menjerat pelaku usaha dengan pasal 8. Kenapa? Cukup banyak produk-produk yang tidak ada bahasa Indonesianya itu diatur dalam pasal 8. Ya. Cukup banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan SOP juga diatur dalam pasal 8. Cukup banyak produk-produk yang tidak ada labelnya juga dijerat pasal 8. Ya. Juga informasi yang tidak jelas juga, alamat misalnya segala macam itu pasal 8. Dan pasal 8 itu diatur dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sanksi hukumannya 5 tahun penjara. Nah, ini yang biasa saya terapkan ya. Untuk pelaku usaha yang nakal saya terapkan pasal 8 ya. Jadi silakan saudara-saudara sekalian, mahasiswi Starkey, baca pasal 8, pasal 18 dan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, boleh nanti kita konsultasi, dan bahkan sanksi terhadap pelaku usaha nakal yang melanggar hak konsumen itu dikenakan 3 sanksi bisa sekaligus. Selain pidana tadi ya, sanksi maksimal 5 tahun penjara, bisa tuntutan perdata, ganti rugi ya, kompensasi. Itu tertuang dalam pasal 19. Ya, pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan uniknya pasal 19 ini selain mengatur sanksi perdata juga sanksi pidana ya, yaitu ayat 4-nya ya. Nah, kemudian sanksi administrasi pencabutan izin diatur dalam pasal 63. Nah, ini silakan adik-adik sekalian ya, itu pasal-pasal itu silakan dicatat dan dibaca, karena ini sehari-hari kita akan menggunakan Undang-Undang Konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari yang saya amati, kita seringkali menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya.
Nah, ini tadi sudah disampaikan ya, kedudukan konsumen adalah strategis tapi lemah ya. Sudah, lanjut. Oke, sebelum menunggu slide baru, saya ada pengalaman menarik ya. Rekan-rekan mahasiswi Starkey, saya pernah beberapa tahun yang lalu diundang oleh Disperindag Provinsi Jawa Barat untuk memberikan materi sebelum COVID ya, sebelum COVID, memberikan materi yang komunitasnya ibu-ibu ya, komunitasnya ibu-ibu di Tasikmalaya ya. Jadi saya sebagai narasumber yang diundang oleh Disperindag Provinsi Jawa Barat ya untuk sosialisasi undang-undang konsumen di Kota Tasikmalaya ya. Nah, ini ada yang lucu ya, ada yang lucu. Saya kebetulan menjelaskan tentang peranan BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya, yang diperuntukkan untuk konsumen. Jadi kalau pelaku usaha dirugikan oleh konsumen itu bukan ke BPSK ya. Dan di Tasik itu ada BPSK ya. Yang belum ada itu masih ada 10 kabupaten kota di Jawa Barat yang belum ada BPSK. 17 sudah ada ya. Nah, ceritanya adalah ada seorang ibu yang bertanya ke saya, "Pak, kalau PKL ya, pedagang kaki lima bisa diadukan ke BPSK enggak?" Ya, karena Bapak sampaikan tadi bahwa BPSK itu adalah tempat untuk konsumen menggugat pelaku usaha. Tapi kalau pelaku usaha dirugikan oleh konsumen itu bukan ke BPSK tapi ke pengadilan. Nah, pertanyaannya begini, apakah bisa nggak PKL ya? Apakah PKL itu pelaku usaha atau bukan? Jelas pelaku usaha ya. Nah, apakah pelaku usaha yang berupa PKL ini bisa digugat ke BPSK? Ya bisa, karena BPSK itu menerima sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Nah, oh begitu ya. Memang kenapa Bu? Ininya kasusnya apa? Kasusnya adalah PKL di Tasikmalaya itu menjual ya, mendagangkan produk-produk Cina. Ya, produk-produk Cina. Di antaranya ada lipstik yang 10.003. Nah, saya tuh Pak Wisnu udah ketawa aja tuh. Saya membeli lipstik yang 10.003 bukan malah cantik katanya. Tapi karena bibir saya mungkin sensitif ya, dan terkenal produk Cina itu merkurinya begitu kuat ya. Jadi ya sedikit tidak indah gitu ya bibirnya gitu ya, atau doer katanya gitu. Nah, ini bisa nggak digugat ke BPSK? Oh bisa, saya bilang. Nah, ini informasi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, cuma nanti PKL ini di dalam persidangan di BPSK itu bisa menggunakan pasal 22 dan 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu adanya ajas pembuktian terbalik, bahwa pembuat lipstik itu bukan saya, tapi saya beli dari agen dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di situ si PKL bisa membuktikan bahwa dia itu tidak bersalah, ya. Dia tidak melakukan penelitian ke laboratorium dulu apakah merkuri dari lipstik itu layak untuk digunakan, dijual atau bagaimana. Nah, ini sekedar intermezzo, tapi ini kenyataan ya, kejadian ya. Ini kejadian betul ya. Nah, ini sebagai gambaran saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama adik-adik mahasiswi itu sudah cukup banyak lembaga yang bisa dikeluhkan, mengadu ya. Tadi sudah disampaikan ke lembaga konsumen ya, ada di kabupaten kota. Di Jakarta cukup banyak lembaga konsumen yang saya kenal ya, karena saya sendiri ketua himpunan lembaga konsumen Jabar Banten DKI ya. Jadi cukup banyak di Jakarta lembaga konsumen, bukan YLKI saja ya. Kemudian BPSK-nya juga banyak yang kenal saya ya, BPSK DKI karena kami juga ketua asosiasi BPSK Jawa Barat ya. Dan sekarang di BPKN. Jadi di 3 lembaga ini saya sudah pernah mengalaminya atau tengah mengalaminya. Baik Bapak Ibu sekalian. Firman, mohon maaf, 3 menit lagi. Oh iya, ya. Siap. Oke. Siap Pak Wisnu, karena memang tadi saya sudah sengaja untuk menyiasati kalau waktunya sudah habis, saya cek celok gitu ya. Artinya tidak 1, 2, 3 slide ya, saya cek celok. Nah, yang
terakhir barangkali mohon izin Pak Wisnu, bahwa persoalan perlindungan konsumen bukan hanya persoalan negara Indonesia atau bangsa Indonesia, tapi merupakan persoalan dunia. Ya, hal ini kita bisa lihat dengan adanya gerakan konsumen sejak revolusi industri pertama 1850 kurang lebih ya. Jadi bahkan 5 agama besar dunia itu mengatur tentang perlindungan konsumen. Ya, di dalam kitab sucinya yang saya pelajari, kebetulan S2 saya tesisnya tentang perlindungan konsumen, S3 saya disertasinya juga tentang perlindungan konsumen. Jadi saya pelajari mulai dari falsafah Pancasila, apakah ada kaitannya dengan perlindungan konsumen, termasuk juga kitab-kitab suci 5 agama besar. Jadi setelah saya teliti, saya amati, itu cukup banyak ajaran-ajaran yang memberikan perlindungan perhatian terhadap konsumen ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ini memang bidang saya ya. Saya ngajar, kemudian juga sebagai aktivis praktisi perlindungan konsumen, akademisi perlindungan konsumen. Jadi ya insya Allah sedikit banyak saya agak bisa memberikan sharing ilmu pengetahuan lah kepada adik-adik semua. Jadi secara internasional juga bisa dilihat di sini sudah ada beberapa tadi ada gerakan konsumen ya sejak revolusi industri pertama tahun 1850-an ya. Ada adagium caveat emptor. Caveat emptor itu adalah semboyan hati-hatilah konsumen ya. Jadi caveat emptor namanya. Itu ada peringatan hati-hatilah konsumen karena masa revolusi industri ini sudah ditemukan mesin-mesin untuk mencetak produk-produk barang yang tidak seteliti handmade, ya. Tidak seteliti yang dibuat oleh manusia, oleh tangan. Ya. Jadi cukup banyak kekhawatiran atau kejadian atas produk massal tersebut. Maka hati-hatilah. Nah kemudian terjadi gerakan konsumen, kemudian muncul konsumen sudah paham tentang hak dan kewajiban, muncul caveat baru, ya semboyan baru, yaitu caveat penditor. Nah sekarang semboyan itu diberikan kepada pelaku usaha. Hati-hatilah pelaku usaha bahwa konsumen sekarang sudah menyadari akan hak dan kewajibannya. Dan seterusnya kita bisa lihat ada Declaration of Consumer Right ya, ada empat hak dasar konsumen, yaitu hak atas perlindungan terhadap produk yang digunakan, hak untuk memilih produk ya, kemudian hak untuk didengar dan hak atas informasi ya. Dan kemudian yang terakhir sekali bahwa kita Indonesia sudah menandatangani undang-undang ya, meratifikasi agreement establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 ya, bahwa kita akan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh WTO, termasuk sekarang ini WTO mengatur jasa pendidikan dan jasa kesehatan sudah merupakan wilayah perniagaan atau wilayah bisnis. Itu saja barangkali dari saya, Bapak Wisnu. Saya kembalikan ke Pak Wisnu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Firman, materinya padat sekali ya Pak ya. Saya yakin materinya sebenarnya masih banyak, namun nanti kita akan tuntaskan di sesi tanya jawab ya. Ada beberapa ya para peserta kuliah umum, ada beberapa hal yang menjadi kata kunci. Tadi telah disebutkan Pak Firman bahwa pertama, berdasarkan penelitian ternyata kebutuhan perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki. Nah, peserta kuliah umum memang saat ini lebih banyak mahasiswa ilmu komunikasi. Kalian belajar mengenai komunikasi pemasaran terpadu dan juga customer relations. Artinya, Anda nanti dapat juga menganalisa bagaimana mengemas komunikasi produk dan jasa ini. Lalu tadi juga Pak Firman menyampaikan bahwa posisi konsumen itu lemah, namun strategis. Nah, ini yang mungkin nanti teman-teman bisa tanyakan juga di sesi tanya jawab. Dan juga ada satu hal bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah ada dan sudah teraplikasi, namun masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami perlindungan konsumen. Begitu ya Pak Firman ya? Iya. Baik.
Teman-teman peserta diskusi dan juga kuliah umum ini, silahkan Anda simpan pertanyaan, nanti ditanyakan sebanyak-banyaknya, ditanyakan langsung kepada Pak Firman setelah penyampaian dari narasumber internal kita. Baik, untuk narasumber pendamping, narasumber yang berikutnya adalah Ibu Elsia Oktivera. Kita langsung saja, namun saya akan mengenalkan beliau sejenak. Sekilas mengenai beliau, beliau adalah salah satu dosen bidang ilmu komunikasi dan juga dosen bahasa Jepang di kampus. Beliau juga pernah menjabat sebagai kepala bidang kemahasiswaan dan alumni, dan saat ini selain bekerja sebagai dosen, beliau juga dipercaya sebagai kepala humas STIK Setara Kanita, STARKI. Beliau meraih gelar Magister of Science dari Universitas Indonesia, aktif menulis artikel-artikel yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran, dipresentasikan pada konferensi tingkat nasional dan internasional, juga mengisi jurnal-jurnal bidang komunikasi. Saat ini beliau akan memaparkan materi mengenai perempuan dan perilaku berbelanja. Ya, sangat dekat kaitannya dengan apa yang telah disampaikan Pak Firman tadi. Silakan Ibu Elsie, waktunya 15 menit. Terima kasih Pak Wisnu atas di perkenalannya. Salam kenal Bapak Firman. Kita sama-sama akademisi ya Pak ya. Kebetulan saya juga mengajar mata kuliah perilaku konsumen dan juga customer relationship management, dan saya sangat concern ya terhadap perlindungan konsumen ya. Begitu Pak. Luar biasa pemaparan yang sudah disampaikan tadi Pak Firman, sungguh menginspirasi dan menambah pengetahuan kami semua. Baik, mungkin saya bisa mohon izin share screen. Sudahkah saya dijadikan co-host? Sudah ya, oke. Terima kasih. Oke, baik. Tadi identik dengan yang sudah dipaparkan Pak Firman ya, bahwa kampus kita ini kampus perempuan. Nah, perempuan itu identiknya apa sih? Belanja, ya kan? Kalau lagi bete, lagi nggak mood, nah, yang bikin seneng tuh apa ya, perempuan? Ini mahasiswa nih. Shopping, ya. Nah, hari ini saya hanya ingin sekedar menekankan saja ya, apa yang sudah disampaikan Pak Firman ya. Tadi juga Pak Firman sudah menyampaikan bahwa melalui penelitian yang dilakukan ya Pak ya, penelitiannya tuh bagus sekali ya, bahwa perempuan itu menjadi target sasaran pelaku usaha. Nah, kita harus sadar nih sebagai perempuan ya, mahasiswa semua, bahwa kita ini menjadi target sasaran bagi pelaku usaha untuk membeli produk barang dan jasanya. Karena itu kita harus kritis, bijak, dan kemudian harus hati-hati ya, seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga akan memaparkan beberapa penelitian yang dilakukan berdasarkan pengunjung web bulanan ya, dari sumbernya iPrice ini kuartal 1 2020. Di sini terlihat dengan adanya penelitian ini terlihat sekali bahwa pengunjung marketplace makin meningkat. Ya, ada 5 besar marketplace di sini, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.id ya. Nah, 5 besar ini pada tahun 2020 yang paling tinggi adalah Shopee. Shopee ini menduduki posisi tertinggi 71,5 juta. Nah, kemudian dilakukan lagi survei pada bulan Ramadan ya. Dihasilkan juga bahwa 66% konsumen itu lebih banyak berbelanja di Shopee. Nah, nanti kita lihat ya, siapa yang belanja di Shopee ternyata. Kemudian ada lagi di sini alasan berbelanja menggunakan e-commerce ya, atau berbelanja online dari sumber APJJI ya, 9 November 2020, katanya sih menurut konsumen nih harganya jauh lebih murah. Kemudian dapat dilakukan di mana saja ya. Kemudian lebih cepat dan praktis ya. Lalu kemudian banyak promo dan diskon. Nah, ini lalu kalau di e-commerce konsumen itu mudah membandingkan harga antara barang yang satu di e-commerce yang satu ya, kemudian di marketplace yang satu, jadi mudah sekali membandingkan harganya. Nah, apalagi di zaman pandemi sekarang ini ya, banyak sekali perilaku berbelanja online yang dilakukan oleh konsumen. Sekarang kita lihat ya, berdasarkan gender. Jadi kita menemukan bahwa Shopee itu menjadi platform tertinggi dikunjungi dan konsumen terbanyak dan top of mind dikatakan menurut penelitian. Kita lihat di sini
siapa ternyata yang paling banyak mengunjungi Shopee? Ternyata Pak Firman tadi ya Pak, nih perempuan Pak, ya ternyata perempuan itu senang belanja di Shopee ya. Waduh, kalau ditanya nih, kenapa senang dibelanja di Shopee? Bu, gratis ongkir, ya kan? Nah, terus ada lagi yang mengatakan ini Bu banyak diskon ya. Kemudian tampilannya, ternyata tampilan Shopee itu lebih menarik gitu ya, sehingga itu bisa menstimulus ya perempuan untuk bisa datang terus ke Shopee. Lalu ada permainan-permainan, siram tanaman. Biasanya nyiram tanaman kan perempuan ya Pak ya. Siram tanaman, nanti dapat koin kayak gitu ya. Nah, kalau di Tokopedia, ini banyaknya adalah konsumennya adalah laki-laki. Ya, saya tahu di sini Pak Wisnu kayak belanjanya di Tokopedia ya Pak ya. Kalau saya memang di Shopee ya. Jadi di sini jelas sekali terlihat perbedaan nih. Bagaimana perilaku berbelanja perempuan dengan laki-laki. Laki-laki itu banyaknya belanjanya di Tokopedia katanya. Kalau perempuan di Shopee. Nah, kita bisa lihat di sini strategi komunikasi pemasarannya ternyata di Shopee itu memang lebih banyak disukai oleh perempuan lah seperti itu ya. Lalu apa saja yang menjadi transaksi ketika berbelanja online? Di tahun 2019 ini ada fashion, aksesoris ini menempati yang paling tinggi ini 2019. Nah, ini biasanya pasti perempuan lagi nih yang belanja ya kan? Pernak-pernik ya. Karena memang perempuan itu kebutuhannya paling banyak ya, apalagi kalau misalnya kalau sudah menikah nih ya, diberikan tanggung jawab ya untuk mengelola keuangan dan berbelanja. Pastinya perempuan lebih banyak melakukan transaksi. Nah, kemudian diikuti dengan berikutnya kesehatan, produk kesehatan, kecantikan, gadget, aksesoris, dan voucher. Nah, kenapa terjadi perbedaan tadi? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Firman tadi, karena adanya perbedaan juga kebutuhan. Ya, selain itu ada perbedaan antara orientasi belanja laki-laki dan perempuan. Ya, orientasi belanja antara perempuan dan laki-laki itu terdapat perbedaan dari cara mencari informasinya, ya, kemudian cara transaksinya. Perempuan dan laki-laki itu dikatakan memiliki perbedaan berbelanja orientasinya. Nah, kita lihat ada 7 orientasi berbelanja menurut SEP 2003 ya. Di sini ada shopping enjoyment ya. Ini adalah kesenangan berbelanja. Perempuan lebih punya shopping enjoyment yang lebih tinggi ya. Tadi kalau misalnya lagi bete, adalah kita belanja aja yuk, kita shopping aja yuk ya. Nah, jadi kesenangan berbelanja ini nggak cuma mendapatkan produk, tapi kadang ngelihat tampilannya aja atau browsingnya aja. Maka ada istilah window shopping. Nggak usah apa istilahnya belanja, tapi ngelihat suasananya aja tokonya, lalu melihat marketplace-nya menarik, itu juga udah memberikan kesenangan bagi si perempuan ya. Nah, kalau laki-laki mungkin ketika belanja langsung poinnya aja, mau beli sepatu ya udah beli sepatu gitu ya. Dia nggak apa istilahnya nggak keliling-liling dulu, lihat ini lihat itu ya, karena ada kesenangan enjoyment yang shopping enjoyment yang berbeda. Lalu kemudian ada juga misalnya di sini dikatakan kesadaran merek ya. Kesadaran merek. Jadi ketika kita mau belanja, kita sadar merek apa yang mau kita pilih. Nah, perempuan dan laki-laki memiliki kesadaran merek yang pasti berbeda sesuai dengan kebutuhannya ya. Lalu kemudian ada kesadaran akan harga. Nah, perempuan biasanya nyarinya maunya yang murah. Ya, diskon nih. Ibu kalau ada sale nih, bentar lagi ada sale ya. Mau lebaran ntar lagi sale. Nah, biasanya tuh langsung nih para ibu-ibu udah kita belanja yuk ya gitu ya. Jadi konsumen cenderung memang mencari harga yang lebih murah ya. Cenderung membanding-bandingkan harga ya. Oke, kemudian orientasi belanja lainnya adalah kepercayaan atau kemampuan melakukan pembelian ya. Apakah saya mampu membeli barang tersebut? Ya. Kemudian apakah saya yakin dengan kinerja barang tersebut? Nah, itu adalah orientasi belanja. Nah, laki-laki dan perempuan itu berbeda cara memandangnya, ya. Kemudian kenyamanan dan waktu belanja, ya. Waktu belanja ada orang belanjanya
pada waktu tanggal tua belanja karena sepi, ya. Tapi ada juga yang tanggal muda, artinya baru gajian. Nah, itu lagi rame-ramenya. Ya, kalau saya sih, Pak, maunya belanjanya pas lagi sepi gitu ya. Maunya pas lagi nggak banyak orang. Nah, ini tergantung dari perilakunya masing-masing ya. Nanti boleh nih dilakukan penelitian lebih lanjut ya, mahasiswa silakan. Apakah ada ini ya, apa hubungannya antara kenyamanan berbelanja dengan waktu ya, dengan perilaku berbelanja mereka di tanggal-tanggal tertentu ya, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga terkait dengan waktu belanja itu, saya lebih memperhatikan misalnya waktunya lebih singkat kalau saya belanja online. Lebih praktis, lebih nggak buang waktu harus misalnya menempuh perjalanan. Nah, sekarang ini makanya in-home shopping menjadi pilihan. Ditambah lagi dengan adanya pandemi sekarang ini ya, akhirnya bentar-bentar kita melakukan transaksi secara online. Oke, kemudian yang terakhir adalah brand atau store loyalty. Nah, ini adalah loyalitas terhadap merek atau toko tertentu. Ya, ada orang yang udah loyal nggak mau pindah-pindah lagi, pokoknya belanjanya di situ. Ada yang orang cari-cari lagi tempat lain, ya loyalitasnya tidak terlalu tinggi. Ya, itu tergantung dari perilaku mereka masing-masing ketika berbelanja dan itu juga dipengaruhi juga oleh gendernya seperti itu. Nah, selain yang tadi orientasi belanja dan juga gender, ya, sebagai konsumen kita perlu menyadari. Nah, ini nanti terkait yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bahwa kita memiliki, ya, perilaku kita itu juga distimulus, ya, oleh faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi, sebelum kita melakukan perilaku bertransaksi atau pembelian, ada lingkungan yang menstimulus kita, ya. Nah, lingkungan konsumen itu apa aja sih? Lingkungan konsumen itu bisa berupa strategi pemasaran, ya, yang dilakukan oleh pelaku usaha, ya, berupa pesan-pesan komunikasi produk, ya, adanya diskon, tawaran-tawaran yang menarik, kemasan produk yang lucu-lucu, ya kan. Kemudian ada lagi juga lingkungan sosial itu teman-teman, ya, keluarga, itu mempengaruhi nanti perilaku berbelanja konsumen. Misalnya nih, sekarang lagi ngetren untuk di kalangan ibu-ibu tuh belanja tanaman, ya, tanaman hias gitu ya. Jadi yang satu beli terus cerita, yang satu juga ikut-ikutan. Nah, itu mempengaruhi nanti perilaku mereka dalam berbelanja atau mengkonsumsi produk barang dan jasa. Nah, lingkungan ini nanti akan berpengaruh terhadap sistem afeksi dan sistem kognisi dari si konsumen. Ya. Sistem afeksi itu tanggapan-tanggapan yang terkait dengan perasaan, emosi, suasana hati, lalu bagaimana kita mengevaluasi ya produk barang dan jasa. Sedangkan sistem kognitif adalah tanggapan pengetahuan. Seberapa tahu sih kita akan kinerja produk, ya? Seberapa tahu kita akan manfaat produk itu bagi kita? Apakah kita sudah mempelajarinya? Makanya konsumen itu melalui namanya pembelajaran konsumen ya, seperti itu. Kita perlu sadar sebagai konsumen ya, harus bisa menyeimbangkan nih sistem afeksi dan kognisi kita, terutama ya, mohon maaf bagi konsumen perempuan ya, harus seimbang sistem afeksi dan kognisinya. Karena mengapa? Nah, ini karena berdasarkan hasil penelitian, ya, perempuan itu lebih cenderung mengambil keputusan pembeliannya karena dipengaruhi sistem afeksinya yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat. Lalu kemudian lebih memiliki sifat cenderung impulsif daripada konsumen laki-laki. Ini berdasarkan penelitian, ya, sudah diteliti. Jadi, misalnya nih, lihat foto produk di Instagram, bagus ya, kemasannya menarik ya. Udah langsung buru-buru aja tuh beli ya, tanpa melihat lagi pelaku usaha di balik itu. Ya, apakah dia benar-benar bertanggung jawab atau ternyata itu fake account gitu ya. Jadi pernah teman saya juga belanja, cakep ya gini-gini, langsung tuh transaksi. Begitu transaksi,
barangnya nggak datang-datang. Begitu dia mau coba kontak lagi si pemilik usaha ini, sudah diblokir. Tetapi sudah mendapatkan uang kan si pelaku usahanya. Kenapa? Karena dia lebih melihat bagus ya, cantik, cakep ya, ya. Kemudian saya tertarik dengan kemasannya, ya, diskonnya mungkin, ya, atau harga murah itu mempengaruhi emosi kita ya, seperti itu. Jadi pengen buru-buru beli, ya. Mau cantik tadi kata Pak Firman ya, beli lipstik harga murah, mau cantik malah nggak jadi cantik ya Pak ya. Nah itu, jadi kita harus seimbangkan. Lihat dulu ya, ini produknya manfaatnya apa. Lalu kemudian transaksinya pakai apa. Lalu kira-kira pelaku usahanya bisa terpercaya apa enggak. Jadi antara sistem afeksi dan kognisinya ini seimbang. Nah kita perlu hati-hati di sini ya. Karena kalau di sini terus lebih tinggi, di sininya kurang seimbang dari sisi konsumen, sistem kognitifnya tidak dibangun, ya, nanti akan cenderung bisa menimbulkan kerugian seperti itu. Apalagi contohnya, misal udah keburu-buru nih, diskon, kita nggak lihat-lihat lagi term and condition gitu ya. Udah Mbak jelasin aja, jelasin gitu ya. Buru-buru, taunya begitu udah beli, kok kayak gini. Padahal itu semua ada di term and condition-nya, tetapi karena udah keburu nafsu gitu ya, mau cepet-cepet dapat memiliki barang, jadinya kita sebagai konsumen perempuan itu nggak mendapatkan manfaat yang maksimal. Ya, karena itu perlu adanya keseimbangan dengan mencari informasi yang lebih detail tentang produk atau jasa yang mau kita gunakan. Jadi gimana nih? Bu Elsie, punten 3 menit lagi boleh? Oh iya Pak Wisnu, siap. Jadi bagaimana kita sebagai konsumen perempuan itu semakin smart, semakin bijak, semakin wise dan hati-hati ya. Selain tadi menyeimbangkan sistem afeksi dan kognisi kita sebagai konsumen ya, kita juga perlu secara ini ya teknisnya aja ya, cari informasi detail ya, tawaran yang diberikan ya. Kemudian hindari pembelian yang dilakukan secara emosi atau terburu-buru ya. Kemudian sadari resiko yang akan kita tanggung ya. Misalnya kita mau beli produk makanan nih, kita mesti tahu ini kandungannya merugikan kita atau tidak ya. Lalu transaksi pembayarannya menggunakan apa? Tunai, debit atau kredit. Nah, ini hati-hati memberikan informasi yang sangat personal tentang kartu kredit kita ya. Tiba-tiba nanti ada tagihan kartu kredit, beli aglonema 100 juta, ya ampun ya, padahal nggak pernah belanja. Mungkin ini pernah ditemukan kasusnya, saya mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi ya. Apakah ada temuan-temuan terkait dengan pembelanjaan menggunakan rekening yang ternyata itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, tahu-tahu rekening kita termakan atau tersedot ya, seperti itu. Lalu kemudian syarat dan ketentuannya perlu kita baca dengan baik ya. Nah, kalau kita sudah misalnya ya mohon maaf nih dirugikan ya, kita bisa tadi seperti Pak Firman sampaikan ya, kita banyak lembaga negara ya yang membantu ya pengaduan ya untuk konsumen ya. Ada YLKI tadi ya saya catat ya Pak, BPSK ya, seperti itu ya. Kemudian juga ada BPKN ya, yang memang benar-benar lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen. Lalu yang terakhir perlu kita sadari, kita harus pelajari undang-undangnya ya. Undang-undang perlindungan konsumen harus kita pelajari dengan baik, apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai konsumen perempuan. Nah, ada tambahan lagi, ini informasi mungkin mahasiswa bisa ada yang tahu ya, atau mungkin belum aware. Minggu lalu Instagram memberikan informasi bagaimana transaksi lebih aman dengan menggunakan Instagram. Ya, jadi kalau mau menggunakan Instagram bertransaksi dengan Instagram, mohon maaf ya, cek dulu di sini ada simbol ya Instagram Shop. Kalau akunnya tidak terdaftar dalam Instagram Shop, artinya akun tersebut ya boleh dikatakan tidak perlu dipertimbangkan ya, perlu dipertimbangkan tidak belanja di situ ya. Nah,
Kemudian kalau dia sudah masuk ke Instagram Shop, contohnya ini punyanya salah satu akun ya, di sini boleh dilihat. Kita bisa lihat langsung di sini bisa terview ya, ada view store-nya, bisa lihat tokonya. Lalu biasanya langsung masuk ke website resminya ya. Jadi menghindari ya tipuan-tipuan atau penipuan-penipuan transaksi online ya yang sering dan marak akhir-akhir ini, yang biasanya juga sering terjadi di akun Instagram. Nah, kalau sudah mengalami ya atau mencurigai akun yang mencurigakan, bisa langsung lapor, di sini lapor akun, atau bisa juga ke Kementerian Perdagangan. Nah, ini juga ada informasi tambahan ya, di mana kita sebagai konsumen juga bisa melaporkan ke sini. Ini juga kemarin baru saja disampaikan nih minggu lalu. Lalu kalau transaksi untuk mengetahui, nah ini ada lagi ya, kita benar-benar nih dilindungin banget ya oleh pemerintah ya. Kalau kita mau transaksi, ini rekeningnya mencurigakan nggak sih? Kita boleh cek ya. Cek rekening ID, ini adalah situs resmi dari Kementerian Kominfo juga, di mana kita bisa cek rekening-rekening yang kira-kira mungkin itu bisa dicurigai, ya merugikan ketika bertransaksi. Atau kita bisa juga melaporkan rekening yang mungkin terindikasi ya itu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen. Nah, itu saja yang bisa saya tambahkan dan perkuat dari paparan Pak Firman, bahwa memang benar ya, kita sebagai perempuan ya harus benar-benar bisa lebih bijak lagi ya, lebih kritis lagi, lebih hati-hati lagi ya dalam melakukan tindakan konsumsi barang dan jasa. Ya, karena kita tahu ya, kita ini adalah kaum perempuan yang lebih banyak melakukan aktivitas belanja ya. Kemudian tadi ada juga faktor ya, di mana dari hasil penelitian kaum perempuan itu biasanya lebih mengedepankan afeksi, jangan sampai kita terjebak dengan emosi ya, kemudian tindakan pembelian yang tanpa diimbangi dengan pengetahuan akan produk barang dan jasa tersebut. Dan semoga harapannya informasi yang diberikan pada perkuliahan umum kali ini ya, baik dari Bapak Firman dan saya sebagai dosen, ini bisa menjadi bukan hanya pengetahuan buat mahasiswa saja, tapi mahasiswa bisa menjadi agen ya, agen penerus ya Pak Firman ya, menyampaikan kepada keluarga, teman, kerabat bagaimana kita sebagai konsumen benar-benar bisa bijak ya, dan bisa benar-benar yakin, waspada ketika bertransaksi, dan kita sadar bahwa kita dilindungi oleh undang-undang. Demikian Pak Wisnu yang bisa saya tambahkan dan sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Elsie. Iya, rekan-rekan peserta kuliah umum, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi yang sangat padat dari Pak Firman dan juga Ibu Elsie, dan saat ini kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan sekali lagi, pertanyaan akan kita sampaikan kepada Bapak Firman selaku narasumber utama, karena saat ini memang kita memiliki kesempatan luar biasa berjumpa langsung dengan BPKN Republik Indonesia. Maka kita luaskan wawasan kita langsung dari sumbernya. Jadi silakan yang akan mengajukan pertanyaan, Anda bisa langsung open mic. Untuk termin pertama, saya buka untuk 3 pertanyaan, silahkan. Baik, pertanyaan yang pertama ternyata datang dari Eva Christine Manulang dari Prodi S1 Komunikasi semester 6. Saya ingin bertanya bagaimana jika suatu produk berdampak buruk bagi kita, namun tidak bagi teman lain yang menggunakan. Apakah produk dapat dilaporkan? Nah, Pak Firman, kalau misalnya ini produknya hanya merugikan satu pihak tetapi tidak dengan pihak lain, bagaimana nih Pak Firman? Ada pertanyaan seperti ini. Ya, baik. Langsung saja saya beri silakan Pak menanggapi. Ya. Menanggapi ya. Ya, terima kasih Saudara Evi ya. Eva, sorry. Eva. Memang ini banyak kejadian seperti itu ya.
Jadi ada pengecualian dari sebuah produk yang dipasarkan secara massal, yang diproduksi secara massal, itu berdampak kepada individu tertentu. Ya. Karena kita ketahui bahwa setiap individu tentunya beda dengan individu lain, ya. Dan juga dari sekian mayoritas tentunya ada yang berlainan juga, ya. Termasuk mungkin tadi pertanyaan Saudara Eva, ya. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa regulasi internasional, ya, terutama yang tertuang di dalam Declaration of Consumer Rights, ya, yang terdiri dari 4 hak dasar manusia, 4 hak ajasi manusia konsumen, ya, itu adalah selain hak atas perlindungan, ya, keamanan, ya, terhadap produk yang dikonsumsi, kemudian hak untuk memilih, ya, kemudian hak untuk didengar, dan hak untuk informasi. Nah, saya kira dari 4 declaration ini, hak ajasi manusia konsumen ini semuanya masuk ke dalam pertanyaan apa yang disampaikan. Ya, jadi meskipun produk itu berlaku untuk umum, massal, ya, tapi tampaknya undang-undang, ya, termasuk aturan yang digariskan secara internasional, ya, bahkan merupakan hak ajasi, hak dasar konsumen, itu adalah hak untuk didengar, hak untuk aman dari penggunaan produk tersebut. Nah, ini, ya, hak atas informasi. Nah, seringkali Saudara Eva, ya, produk-produk yang diproduksi itu tidak memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur sesuai dengan amanat pasal 4 huruf C. Kalau nggak salah, ya. Pasal 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya. Jadi hak konsumen adalah hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur. Nah, seringkali kita dapatkan di pasaran tidak semua produk baik impor maupun lokal yang memberikan informasi yang disampaikan dengan kasus yang disampaikan Saudara Eva tadi, ya. Tapi undang-undang, ya, baik secara nasional maupun internasional itu melindungi. Jadi hak untuk didengar, hak atas informasi, hak atas keamanan, ya, hak untuk memilih, ya. Jadi saya kira jawaban saya sudah komplit, ya. Itu diatur di dalam Undang-Undang Konsumen, hukum positif kita, dan juga regulasi internasional. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Firman. Artinya memang konsumen siapapun itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi, itu ya Pak, ya? Betul, betul. Betul. Sekali. Oke, Nah, baik. ini bisa ya disampaikan nanti ke tempatnya. Bagaimana Pak kalau tidak ada? Nanti kita sampaikan bisa di Sperindag setempat atau ke Kementerian Perdagangan. Jadi kita telusuri di mana ini siapa produk yang memproduksi ini. Jadi dengan kata lain bahwa konsumen yang tadi seperti itu sangat dilindungi oleh aturan undang-undang. Ya. Baik, terima kasih Pak Firman. Ya, jangan khawatir rekan-rekan mahasiswa semua, ada wadah, ya, ada wadah untuk kalian untuk bisa menyampaikan informasi tersebut. Baik, pertanyaan yang berikutnya silahkan. Oh, oke. Ada pertanyaan Pak Firman dari Jenny. Sedang meneliti mengenai hak pasien sebagai konsumen dalam hubungan dengan dokter, khususnya untuk transaksi terapeutik ini. Nah, apakah pasien ini tergolong konsumen juga atau bagaimana Pak Firman? Oke, baik. Ini menjadi concern saya, ya. Saya kebetulan saat ini tengah memperdalam konsumen jasa keuangan dan jasa kesehatan. Nah, jadi informasi untuk Adinda, ya, konsumen kesehatan atau pasien itu adalah konsumen kesehatan. Nah, apa dasar hukumnya? Apa alasan yuridis normatifnya? Itu adalah satu WTO atau mulai dari GATS, ya. GATS, ya, yang dilanjutkan oleh WTO itu sudah mengatur sektor jasa kesehatan dan pendidikan itu tergolong kepada sektor niaga, ya.
perdagangan. Nah, itu secara internasional ya. Saya mulai dari skup global ya. Itu sudah diatur ya. Jadi saat ini kita tidak bisa lagi, apalagi tadi sudah kita meratifikasi WTO dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 792 atau 94 ya, bahwa kita akan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh WTO. Dengan demikian, karena WTO memasukkan sektor jasa kesehatan kepada perdagangan, maka kesehatan itu masuk ke niaga. Nah, dengan kata lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bergerak di sektor ekonomi juga terkena Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan dicatat itu adik kita yang sedang meneliti skripsi ini ya, karena ini penting. Karena masih juga debatable apakah pasien dan penyelenggara kesehatan masuk Undang-Undang Konsumen atau tidak. Saya tegaskan masuk ya. Jadi rumah sakit, dokter ya, itu masuk kategori pelaku usaha ya. Jadi kita menafsirkan, ada penafsiran hukum ya di dalam teori ilmu hukum, menafsirkan secara sistematis atau secara ada 8 penafsiran hukum ya. Itu bisa dilihat nanti dalam teori ilmu hukum ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sektor jasa kesehatan itu masuk ke ranah perniagaan, sehingga satu sudah diatur oleh WTO, kedua di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, bisa dicatat ya, itu di dalam pasal 19 kerugian yang menyangkut kesehatan itu wajib diberikan oleh pelaku usaha ya. Jadi kompensasi tentang sektor kesehatan. Kemudian di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan itu termasuk undang-undang regional yang merupakan yang dipayungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi silahkan pelajari penjelasan umum tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, di dalam akun Kementerian Perdagangan itu ada akun tersendiri tentang jasa kesehatan ya. Dan yang terakhir saya melihat di ada 4 atau 5 dasar hukum ya, yuridis formal bahwa kesehatan itu masuk ke wilayah perlindungan konsumen. Nanti kalau perlu saya sampaikan ya, itunya ada 5 atau 6 ya. Tadi baru saya sampaikan baru 3 atau 4 ya. Sementara itu saja dulu, barangkali nanti saya akan tambahkan ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Firman. Artinya kepada Mbak Jenny ada undang-undangnya yang mengatur hal tersebut. Nanti mungkin Pak Firman bisa share ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya silahkan kepada peserta diskusi kuliah umum. Halo. Adakah pertanyaan lain? Selamat siang, Pak. Oh, boleh. Ini dengan siapa, maaf? Sunita. Selamat siang, Pak Firman, Bu Elsi, Pak Wisnu, dan para peserta yang lain. Ya, selamat siang. Saya Junita dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya mau berbagi pengalaman saran dari saya. Dia beberapa minggu yang lalu tuh mengalami penipuan. Dia membeli sebuah produk kecantikan melalui Instagram. Nah, kebetulan dia tuh berani untuk membeli di akun itu karena dilihat dari segi followersnya cukup mendukung. Ada sekitar 54.000 followers. Setelah itu, setelah melakukan transaksi dan lain-lain, lama-kelamaan dari pihak call shop-nya ini mengirimkan pesan kepada teman saya bahwa untuk menerbitkan nomor rekeningnya harus melalui ATM. Teman saya di situ merasa kayak bingung karena dia baru mendengar bahwa resi all shop itu bisa diterbitkan melalui ATM. Nah, udah itu karena dia merasa takut apakah itu penipuan atau apa, jadi dia tetap ke ATM, tapi dia mengeluarkan semua uang yang ada di dalam ATM dia. Nah, setelah itu karena dia takut berurusan dengan hukum,
dia mau melapor ke kantor polisi tapi dia takut. Jadi dia mencari informasi melalui YouTube, melalui Google, bagaimana sih cara untuk melaporkan tindakan penipuan tersebut. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Elsie, bahwa nomor rekening dari Allship itu bisa dicek melalui cek rekening ID. Nah, teman saya kemudian masuk ke situs itu dan membuat laporan. Tapi proses verifikasi kasusnya itu cukup lama, ada sekitar seminggu atau 2 minggu, terus mendapat email bahwa kasusnya itu sudah terverifikasi. Tapi ternyata setelah terverifikasi sudah tidak ada lagi tindak lanjut dari pihak cek rekening itu. Nah, teman saya kemudian bingung apalagi yang harus dilakukan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih cara melakukan pelaporan yang sebenarnya sesuai dengan struktur dari BPKN? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Junita. Pak Firman, nah ini ternyata ada kasus penipuan lewat sosial media nih Pak. Bagaimana ini untuk pelaporan ke BPKN Pak? Ya, ya baik. Jadi Saudara Yuni atau Nita, ini Anda bisa tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivin ya tentang tugas wewenang BPKN itu seperti apa, dan lebih jelasnya Anda bisa membaca pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tugas wewenang BPKN. Nah, ini tentunya harus tahu dulu ya apa tugas wewenang BPKN yang diatur dalam undang-undang. Nah, kalau melihat mendengar apa yang dipaparkan Yunita, ini bisa saja dilaporkan ke BPKN ya. Tapi tadi nanti BPKN itu akan melimpahkan ke BPSK ya, atau mungkin BPKN akan memanggil pelaku usaha. Cuma yang saya cermati di sini, ini saya masih belum pastikan apakah ini wilayah perlindungan konsumen atau bukan ya. Nah, kalau misalnya kita membeli tanah ya, kita membeli tanah dari saudara kita ya, dari paman kita, dari tante kita. Nah, tante kita ini belum tentu disebut pelaku usaha. Nah, karena dalam kategori pelaku usaha itu yang melakukan usaha yang rutin, yang terus-menerus. Tapi hanya sekali itu mungkin ada hukum lain yang mengatur. Ya, sebut saja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, menurut pemahaman saya ini tampaknya Saudara Nita ya, ini tampaknya akan lebih tepat kalau kita proses secara pidana melalui kepolisian. Ya, jadi bukan ke BPKN, tapi kalau mau melaporkan sebagai inputan BPKN saja ya, boleh saja ya. Tapi ini lebih tepat ke kepolisian karena ini sudah murni kena pasal 378 ya, 378 KUH pidana ya, penipuan. Ini sudah jelas ya. Nah, oleh karena itu ini tampaknya perlu cocoknya ke kepolisian. Nah, bagaimana tata cara pelaporan ini tampaknya Saudara Yuni, Nita ini perlu didampingi, ada pendamping ya supaya nanti tidak salah bagaimana cara melapornya, apalagi misalnya berurusan dengan kantor polisi belum pernah gitu ya, mungkin grogi atau apa. Saya tidak prejudice, tidak negatif thinking, nggak itu ya. Tapi paling tidak Nita mungkin belum pernah gugup, gagap apa segala macam, tampaknya perlu didampingi. Mungkin di Starkey ada LBH atau apa gitu. Nah, bisa nanti didampingi Nita ya. Jadi supaya nanti udah kamu kena musibah, bukan kamu ya, teman kamu ya. Ya, teman kamu kena musibah terus juga udah jatuh tertimpa tangga pula ya. Tangganya apa ya tafsirkan sendiri lah. ya bukan apa-apa ya. Cukup banyak kejadian seperti itu ya, dan saya yakin itu oknum ya, itu oknum yang mempersulit masyarakat ya. Jadi sekali lagi saran saya itu lebih tepat ke sana ya, karena ini sementara ini saya belum melihat ini ada korelasinya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena ini pelaku usaha hanya sekali saja dia menjual akun itu ya,
tidak berulang-ulang sebagai penjual akun. Itu barangkali sementara Pak Wisnu, Nita. Baik, ya. terima kasih Pak Firman. Artinya masih butuh kajian ulang ya Pak, mengklarifikasi Betul. ya Pak ya kasusnya. Jangan sampai Oke. salah alamat ya. Betul, iya Pak. Ya. Pak, menyambung dari kasus yang tadi di media sosial, sebenarnya apakah ada platform atau apa ya aturan untuk platform sosial media untuk membatasi akun kita atau tidak mengeksploitasi sebagai target penjualan produk, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita melihat pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, bahwa pelaku usaha termasuk juga media massa juga termasuk pelaku usaha, rumah sakit juga pelaku usaha, perguruan tinggi juga masuk pelaku usaha. Kebetulan tesis saya membahas tentang mahasiswa sebagai konsumen itu semuanya ada aturan, ada SOP ya. Jadi media massa yang menyiarkan berita tersebut tentunya ada SOP ya. Paling tidak ada peraturan tentang etika secara umum ya. Nah, disitulah kalau dilanggar itu bisa kena pasal 8 ayat 1 huruf A dan itu 5 tahun penjara atau denda 2 miliar kalau kita mengacu dasar hukumnya Undang-Undang 899. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman. Ya, pertanyaan tadi juga mengakomodir Saudara Hotma, walaupun bukan dari Starkey. Terima kasih. Pak Firman, ini ada pertanyaan lagi Pak dari mahasiswa Starkey. Berdasarkan kasus ayah saya yang menjadi perokok aktif, saya ingin bertanya untuk di mana letak perlindungan untuk konsumen rokok apabila produk rokok nyata-nyata membahayakan konsumen itu sendiri dan masyarakat sekitar. Bagaimana nih Pak mengenai rokok? Baik, Pak Wisnu dan rekan-rekan semua, itu sudah beberapa tahun yang lalu Kementerian Perdagangan khususnya Dirjen PKTN ya, Dirjen Perlindungan Konsumen itu sudah menggalakkan adanya program konsumen cerdas ya. Konsumen itu saya kira sudah 5 tahun ke belakang lah ya, bahwa Kementerian Perdagangan yang membawahi, yang mengkoordinir perlindungan konsumen antar kementerian dan lembaga itu mencanangkan program konsumen cerdas. Nah, apa itu konsumen cerdas? Konsumen cerdas adalah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya. Haknya itu tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Konsumen, kewajibannya ada dalam pasal 5 ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, dengan demikian bahwa konsumen wajib cerdas, wajib mengetahui hak dan kewajiban. Nah, berkaitan dengan soal rokok, itu pemerintah sudah melarang atau membatasi, sebut saja ya, membatasi beredarnya rokok. Tapi di sisi lain ada kepentingan lain, yaitu lapangan kerja. Jadi kalau industri rokok itu ditutup, tentunya perokok ini akan protes ya, dan lapangan kerja juga, pencari kerja akan protes. Nah, inilah dilematisnya pemerintah untuk bisa menempatkan diri di posisi yang tengah-tengah. Nah, oleh karena itu kebijakan hukum yang ada, politik hukum pemerintah dalam bidang kesehatan masyarakat adalah dengan membatasinya produk rokok dan memberikan perhatian, peringatan ya. Banyak kita lihat dalam spanduk-spanduk ada yang orang yang perokok itu dilubangi lehernya ya, kemudian gambar paru-paru yang rusak, tapi tetap aja buat perokok nggak ada ini masuk kiri keluar kanan gitu ya, seperti angin lalu saja gitu ya. Kebetulan saya mantan perokok, jadi sekarang sudah tidak berhenti merokok, jadi berani untuk mengkritik perokok gitu ya. Tapi waktu dulu itu sama saja dinasihati oleh orang tua, oleh istri, oleh anak ya, kalau hobi ngerokok ya. Nah, ini sudah insaf ya. tidak. Jadi kembali lagi itu ada sanksinya baru etika, tapi ada peraturan daerah ya, ada peraturan daerah yang bisa dikenakan sanksi ya. Misalnya di Kota Bandung ada peraturan wali kota nomor berapa saya lupa, yang merokok itu tidak boleh di lapangan terbuka. Kemudian di Jakarta juga di daerah lain ada.
Nah ini tentunya harus ditegakkan gitu ya, harus ditegakkan dan terutama memang harus diboikot. Kalau orang tua atau ayah ngerokok itu boikot aja lah sama anak-anaknya karena betul nggak paham ini kesehatan gitu ya. Ya kita harus sedikit ini ya. Kalau misalnya nggak sadar aja demi kepentingan umum harus sedikit disentil tuh orang tua yang bandel itu ya, ngerokok aja sampai satu hari 3 bungkus luar biasa ya. Itu saja barangkali sebagai perspektif ini ya dari Iya, saya, Pak. Pak Wisnu. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Ivo mengenai perokok. Pak Firman, apakah berkenan untuk satu pertanyaan lagi, Pak? Siap, mau 2 juga boleh, Pak Oh, Wisnu. boleh. Ya, baik. Atau Ini ya, ternyata silakan. memang banyak antusiasme dari para mahasiswa, Pak. Siap. Ini pertanyaan dari Maria Yolanda. Saya ingin mengetahui bagaimana BPKN mengkategorikan masalah yang dapat ditindaklanjuti dan dapat dianggap sebagai kasus pelanggaran dalam perlindungan konsumen dan apa saja kualifikasinya, Pak? Ya, yang pertama tentunya ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu kriteria pertama itu ya. Yang pertama menyangkut tentang kepentingan masyarakat umum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah skala prioritas sektor mana yang lebih diutamakan. Misalnya soal kesehatan dulu yang menyangkut soal nyawa ya, kesehatan. Nah, itu ya kriteria kedua. Kemudian sektor lain adalah yang memang dampaknya luar biasa ya, istilahnya TSM ya, terstruktur sistematis dan masif gitu ya. Nah, itu kira-kira diantaranya kriteria dari kasus-kasus yang dijadikan prioritas oleh BPKN untuk dibuatkan semacam rekomendasi ya, semacam rekomendasi yang disampaikan kepada kementerian terkait. Ya, sebut saja misalnya kemarin itu mengenai kebijakan tentang relaksasi ya. Kebijakan tentang relaksasi itu sudah ada POJK nomor 11 2020, tapi implementasinya itu cukup banyak masyarakat yang terpapar pandemi yang belum menikmati kemudahan dari POJK nomor 11 2020 itu yang merupakan implementasi dari kebijakan Bapak Presiden ya di Istana Negara Bogor waktu itu ya, bahwa masyarakat yang terkena pandemi akan diberikan kemudahan, tapi implementasinya ini belum dirasakan oleh masyarakat, terutama misalnya ojol ya, pengendara ojol ya online ini cukup banyak yang mengadu ke kami, ke saya ya sebagai lembaga konsumen, sebagai BPSK, itu banyak kendaraannya dijabel, ditarik oleh leasing karena tidak membayar 2 bulan 3 bulan. Kenapa tidak membayar? Karena konsumennya kurang ya. Nah, ini tentunya perlu ada semacam evaluasi, perlu ada rekomendasi ke pemerintah, tolong deh POJK nomor 11 2020 itu supaya ditinjau ulang ya dalam implementasi ya. Kalau tujuannya bagus ya, tapi ada satu kata di dalam POJK itu dikembalikan kepada pelaku usaha. Ya udah, kalau dikembalikan lagi ya di mana ada pelaku usaha yang mau rugi gitu ya. Sementara pajaknya masih dikenakan gitu ya. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu sekalian prioritas dari BPKN untuk membuat rekomendasi. Dan mungkin ada beberapa lagi yang saya lupa ya kriterianya. Tapi paling tidak yang korbannya itu masyarakat umum ya, yang digunakan oleh masyarakat umum. Itu barangkali Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak Firman. Pak Firman, ada 2 pertanyaan terakhir nih, Pak. Silakan. Siap. Ini jika waktunya kejadian itu sudah lama, apakah masih bisa dilaporkan? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu apakah pihak BPKN juga pernah melakukan sosialisasi atau penyampaian perlindungan konsumen kepada para pelaku usaha agar mereka pelaku usaha itu mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban dari konsumen? Baik. Terima kasih, bagus sekali nih yang kedua terakhir ini bagus pertanyaannya. Jadi yang pertama untuk soal
waktu pengaduan atau waktu penyelesaian sengketa, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mohon maaf saya lupa pasalnya, tapi sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Konsumen yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa paling lambat 4 tahun dari kejadian. Saya lupa, sekali lagi nanti kalau perlu nanti saya buka lagi, gampang sebentar ya. Tapi saya lupa, nanti bisa di-share di grup atau di mana aja ya pasalnya. Jadi 4 tahun ya Pak Wisnu, 4 tahun dari kejadian. Ya, jadi Undang-Undang Konsumen mengatur hanya 4 tahun. Lewat itu sudah daluarsa masuknya. Ya. Itu yang pertama. Jadi sebelum 4 tahun silahkan Bapak Ibu sekalian komplain ya dan seterusnya. Dan BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di kabupaten kota, di mayoritas kabupaten kota seluruh Indonesia. Sekarang ini dari 500 sekian kabupaten kota di Indonesia baru ada 150 BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya. Dan di BPSK itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian itu gratis ya. Tidak bayar ya. Waktunya hanya 3 kali sidang ya, dalam waktu 21 hari. Ya, gratis. Ya, gratis. Nanti kalau mau konsultasi untuk penyelesaian sengketa di BPSK boleh nanti. Nah itulah makanya mungkin bisa dipertimbangkan perlunya ada grup WA ya. Nah yang kedua untuk apakah sosialisasi sudah juga dilakukan ke pelaku usaha. Saya sebelum saat ini menjabat di periode kelima komisioner BPKN, saya juga sebelumnya di BPKN periode 2013 ya. Jadi saya ini yang periode kedua menjadi anggota BPKN ya, komisioner BPKN. Dari 2013 itu sosialisasi kepada pelaku usaha dan komponen masyarakat lain itu dilakukan ya. Cuma Bapak Ibu sekalian mohon bisa dipahami ya, sangat sedikit pelaku usaha yang memperhatikan kualitas produk dan kepentingan konsumen, hak konsumen. Jadi kebanyakan pelaku usaha itu mumpung gitu ya. Mumpung ya. Oleh karena itu undang-undang mengatur tentang adanya informasi yang jelas, benar dan jujur. Pasal 4 huruf C. Nah, terlebih Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, mohon maaf ini tolong dijadikan perhatian pada masa bulan puasa dan lebaran ini cukup banyak pelaku usaha, cukup banyak ya, tidak semua ya, yang melakukan metode dagangnya Spanyol. Spanyol itu separuh nyolong. Seperti itu, apa Pak Wisnu ya, separuh nyolong itu dia itu kan ini tingkat kebutuhan masyarakat pada saat lebaran dan bulan puasa itu meningkat ya. Nah dia sisipkan produk-produk yang daluarsa, yang penyok segala disisipkan gitu ya, yang palsu disisipkan. Jadi mumpung termasuk daging ya, ada daging celeng. Ini masa-masa bulan puasa atau lebaran ini karena mayoritas Muslim gitu ya. Jadi kebutuhan untuk hari raya itu meningkat. Nah ini kesempatan disisipkan. Ada daging celeng, ada segala macam, ada yang produk abal-abal. Nah makanya saya mengingatkan hati-hati, termasuk diskon. Ya, cukup banyak praktek diskon yang di markup dulu. Ya oleh karena itu tolong dicatat adik-adik sekalian untuk membeli barang yang produk diskon, tolong dicek di PIHPS Nasional. PIHPS Nasional yaitu Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Silakan di Google, itu ada harga-harga komoditas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi manakala ada yang diskon segala macam, itu cek dulu ke sini, ke Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Ya, tentunya ada di Jakarta yang di bawah BI Bank Indonesia dan dikerjasama ada 5 kementerian. Ya, ini berdirinya 2013 kalau nggak salah atau 2017. Bisa dicek di Google ya. Jadi untuk beli barang, terutama masa belanja yang meningkat ini ya, itu tolong dicek dulu harga pakaian atau bahan-bahan makanan ini di pusat informasi ini berapa harganya. Nah, sehingga kita bisa cek diskon ini benar nggak?
Karena indikasi saya atau hasil penelitian saya di lapangan ya seringkali di markup dulu. Ya. Itu saja barangkali dari saya, Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak Firman dan rekan-rekan seluruh peserta diskusi. Semua pertanyaan dan ulasan telah terakomodir dengan baik. Kami mohon maaf kepada pihak BPKN RI, ternyata antusiasme peserta kuliah umum ini sangat tinggi, sehingga waktunya mundur sedikit. Mohon maaf Ya, juga Pak Firman. Ya, banyak sekali informasi baru yang diterima mengenai perlindungan konsumen dan juga bagaimana menjadi konsumen cerdas ini. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber utama kita atas paparan dan penjelasan yang sangat berharga. Dan tentunya seperti yang tadi disampaikan Pak Firman, BPKN RI sangat terbuka untuk tetap menjadi sumber tanya jawab selepas sesi kuliah umum ini jika masih ada pertanyaan. Begitu ya Pak Firman ya? Ya, silakan bikin ini grup WA lah ya dengan sekretariat nanti dengan staf kita. Baik. Mari kita sama-sama berikan ikon tepuk tangan pada Zoom Anda sebagai bentuk apresiasi kita kepada Bapak Firman dan tentunya BPKN RI. Tidak lupa pula terima kasih kepada Ibu Elsie atas paparannya mengenai consumer engagement. Kita berikan tepuk tangan pula dengan ikon yang ada di Zoom. Dan seluruh peserta diskusi dan kuliah umum siang hari ini, setelah ini jangan beranjak dulu karena masih ada hal penting yang akan disampaikan oleh MC. Sekali lagi kami berterima kasih kepada BPKN dan waktu kami kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih kepada Bapak FH Wisnu Wirawan SPD MSI selaku moderator dan juga tak lupa terima kasih banyak kepada Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Selanjutnya yaitu dimohon kepada para mahasiswa dan peserta kuliah umum untuk mengisi post-test link yang sudah tersedia di layar. Diingatkan sekali lagi kepada para peserta mahasiswa kuliah umum, post-test ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat di akhir acara nanti. Peserta juga dapat mengakses link bahan materi dan sertifikat yang bisa di-download ketika sudah mengisi post-test tersebut. Jangan lupa kepada para mahasiswa untuk memfollow akun IG BPKN RI, yaitu BPKN_RI, dan jangan lupa subscribe channel YouTube BPKN RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta webinar kuliah umum untuk mengisi link post-test yang telah tersedia. Sebagai informasi tambahan kepada para peserta kuliah umum, bahwa BPKN RI akan mengadakan Lomba Vlog 2021 yang akan launching pada hari Kamis
29 April 2021. Bagi peserta yang berminat untuk mendaftar lomba vlog BPKNRI 2021, peserta dapat langsung mengunjungi Instagram BPKNRI atau web BPKNRI. Lomba vlog ini bertemakan perlindungan konsumen menuju Indonesia tangguh bersama Aksi Milenial. Diharapkan kepada para peserta kuliah umum bagi yang berminat bisa mendaftar lomba vlog BPKNRI 2021 yang launchingnya akan dibuka besok Kamis 29 April 2021. Berikut contoh lomba vlog tahun 2020 yang akan kami putar. Mohon maaf kepada para peserta kuliah umum, dikarenakan masalah teknis, video lomba vlognya tidak terputar. Para peserta kuliah umum dikarenakan adanya kendala teknis, untuk itu acara selanjutnya yaitu acara sesi foto bersama. Mohon kepada para peserta kuliah umum untuk mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama ini. Baik, teman-teman. Ketika saya mengatakan konsumen, teman-teman bisa menjawab berdaya dengan mengepalkan tangan seperti ini. Baik, teman-teman, siap? Slide pertama, konsumen berdaya. Slide kedua, konsumen berdaya. Slide ketiga, konsumen berdaya. Baik, slide keempat, konsumen berdaya. Slide kelima, konsumen berdaya. Slide keenam, konsumen berdaya.
Slide ke-7, konsumen budaya. Baik, terima kasih teman-teman. Acara sesi foto telah berakhir. Nggak usah di Baik teman-teman, acara sesi foto telah berakhir. Tak terasa sudah di penghujung acara. Saya mohon maaf sekali selaku MC karena ada beberapa kendala teknis yang terjadi dalam acara hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta dan mahasiswa yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir acara, serta memberikan pertanyaan dan jawaban yang sangat baik. Kami segenap tim panitia mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar kuliah umum dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Mbak Ferda? Iya Pak, maaf. Saya mewakili dari Kampus Starki dan juga peserta yang hadir, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretariat Tarakanita turut pula mengucapkan terima kasih yang sangat berlimpah kepada BPKN Republik Indonesia, kepada Bapak Dr. Rizal E. Halim selaku Ketua BPKN RI, Ibu Dr. Randa Vivingo, SHMH selaku anggota Komisi 2 Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, dan juga narasumber utama Bapak Dr. Firman Turmantara Endi Praja SH Esos Mhum selaku narasumber utama, dan juga seluruh tim kerja BPKN RI atas kerjasama yang telah terjalin dan juga terselenggaranya acara kuliah umum pada hari ini. Kiranya acara ini tidak dapat terselenggara dengan baik tanpa dukungan dari BPKN RI. Jika boleh Mbak Ferda, sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih, mohon diterima tanda cinta secara simbolis dalam bentuk sertifikat yang akan kami share melalui Zoom ini. Oke, siap. Kami menyampaikan sertifikat ucapan terima kasih dan juga apresiasi kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia BPKN RI atas nama Ketua dari Starki, Suster Brigita Veronica Raimundawati CBSPDM TPD, dan juga kami memberikan Bagi peserta yang apresiasi kepada Dr. Firman Turmantara Endi Praja SH Esos Mhum. Terima kasih Mbak. dapat langsung mengunjungi Instagram BPKN RI atau web BPKN RI. Baik, terima kasih Bapak Wisnu atas apresiasinya terhadap BPKN RI. Kami juga segenap tim BPKN RI mengucapkan sangat berterima kasih karena sudah disambut dengan sangat antusias. Untuk teman-teman para peserta webinar, jika ada yang ingin mendownload materi dan sertifikat kuliah umum, bisa di-download di link yang akan diberikan kepada teman-teman sekalian. Ya, mungkin sedikit Mbak Ferda, jadi kita juga dari BPKN mengucapkan terima kasih pada teman-teman di Starki, Bapak Ibu semua. Kita berharap bahwa ini bukan merupakan yang terakhir gitu ya. Jadi kita berharap ini adalah awal dari perjalanan kita, bagaimana kita bekerjasama antara BPKN, Starki, sehingga kita ujungnya adalah bagaimana masyarakat Indonesia, mahasiswa memiliki satu pengetahuan tentang BPKN, memiliki kepedulian juga, dan juga terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga kita berharap nanti konsumen Indonesia berdaya, karena betapapun bahwa konsumen yang berdaya, konsumen yang cerdas juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi Indonesia,
Karena Bapak Ibu semua ketahui kita juga berharap bahwa Indonesia akan menjadi 5 besar di 2045. Sekali lagi atas nama BPKN saya mengucapkan, saya bersama teman-teman ada Bu Vivin, Mbak Verda, Mas Indra, Mas Irdam, Sheryl, Pak Firman mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu dan semoga kerjasama kita terus berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sama-sama, kasih Pak terima kasih Pak Heru. Heru. Terima kasih teman-teman semua para peserta kuliah umum, teman-teman dari Starkey dan semuanya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, tim panitia pamit, salam konsumen berdaya. Terima kasih Bu Vivin, Pak Heru, tim dari BPKN. Terima kasih Terima kasih sekali. Pak Wisnu. Sampai ketemu Pak ya. Sama-sama Pak Heru. Terima Sampai kasih Pak ketemu. Heru. Terima kasih Bu Elsie. Ibu Sampai ketemu. Vivin, Mbak Damia semua, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Salam sehat semua. Salam sehat sehat selalu. Izin live. Izin live. Silakan untuk sertifikatnya sudah ada di link chat ya untuk peserta yang sudah bisa melihat ya. Tadi sudah di-share oleh Ibu Damia.